Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Sebelum belajar, mari kita persiapkan perlengkapan alat belajar kita ya. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 3, pembelajaran 6 di kelas 3. Adapun untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah adik-adik, sekarang perhatikan baik-baik teks informasi teknologi komunikasi berikut ini ya. Kita baca sama-sama ya. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, ataupun komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Lanjut ya adik-adik. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna berusia di atas 30 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Dengan berkembangnya zaman, alat komunikasi masa kini tidak lagi membutuhkan jarak dan waktu. Kita bisa berkomunikasi antar desa, antar kota, antar pulau, bahkan antar negara dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Dengan aplikasi tersebut, kita dapat mengirim pesan, menerima panggilan, ataupun menerima dan memanggil panggilan video. Tapi ingat ya adik-adik, untuk kalian yang masih anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua ya jika ingin menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sekarang coba kalian tonton video tentang etika berkomunikasi yang baik. Selamat menonton. Adik-adik, perkembangan teknologi menimbulkan dampak terhadap keberagaman sikap pada setiap orang. Di antaranya yaitu yang pertama ada menerima perbedaan. Yang kedua, menimbulkan perdebatan.
Yang ketiga, memecah antar suku. Yang keempat, memperkaya wawasan. Yang kelima, saling menghormati. Yang keenam, memicu pertengkaran. Yang ketujuh, berbeda pendapat. Yang kedelapan, belajar memaafkan. Yang kesembilan, berbagi informasi. Dan yang ke-10 adalah tidak mau bersatu. Nah, kemudian adik-adik, sekarang coba perhatikan gambar figura berikut ini ya. Nah, adik-adik, panjang hiasan di tepi figura tersebut menunjukkan keliling dari figura tersebut. Perhatikan kembali pada sisi figura tersebut. Ada sisi atas, ada sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Maka keliling figura tersebut sama dengan panjang sisi atas, ditambah panjang sisi bawah, ditambah panjang sisi kanan, ditambah panjang sisi kiri. Sekarang kita akan menentukan keliling bangun datar. Untuk menentukan keliling bangun datar, kita cukup menebalkan atau mewarnai garis tepi gambar bangun datar. Ayo perhatikan contoh berikut ini ya. Gambar yang diwarnai adalah garis tepi yang berwarna hijau. Garis yang berwarna hijau merupakan keliling pada bangun datar tersebut. Kemudian kita akan menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Nah, di sini kakak akan mengukur keliling bangun datar tersebut menggunakan satuan panjang. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm. Sekarang perhatikan kembali ya. Di sini ada sebuah bangun datar. Kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi keliling bangun datar tersebut adalah sejumlah 24. Atau bisa jadi keliling bangun datar tersebut adalah 6 cm ditambah 6 cm ditambah 2 cm ditambah 3 cm ditambah 1 cm ditambah 1 cm ditambah 3 cm ditambah 2 cm, lalu hasilnya adalah 24 cm. Nah, adik-adik, alhamdulillah materi sudah selesai. Kita lanjut ke soal latihan ya. Di sini ada 5 buah pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan teks alat komunikasi masa kini, tuliskan macam-macam contoh aplikasi komunikasi masa kini. Kedua, berdasarkan teks alat komunikasi masa kini, tuliskan informasi yang ada dari setiap paragraf teks tersebut. Ketiga, berdasarkan video tentang cara etika yang baik dalam berkomunikasi di media sosial, tuliskan etika berkomunikasi di media sosial. Yang keempat, tuliskan dampak positif dan negatif dari keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi. Yang kelima, hitunglah keliling bangun datar berikut ini. Ada 6 bangun datar, coba kalian hitung ya. Nah, adik-adik, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kalian telah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda sudah mendampingi belajar. Jangan lupa untuk membereskan
perlengkapan belajar, berterima kasih kepada orang tua, dan berdoa setelah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.